Ngene sik dijajil sampean lenggah sik ibu-ibu, Bu Ijra, Bu Nia sama Bu Yuli. Saya minta sedikit jadi selang-seling ya rek ya mari atine pikirane, mari pikirane atine ngono ya. Aja adik menisor lho ya. Kene ngono ya. Engko nisore ndek omah. Ngono ya. Dadi wong kula dikeki dikeki weteng lah kon niku. Opone sing dilala iki lho. Anggit mah aku iki Kartolo ta ya apa. Dikeki papat rek iki weteng nisore weteng. Aku takon Indonesia sing mimpin UTE ta adine ta wetenge? Ah, jelas ya. Wis nek kon kepengin bongko modar dhewe, kon uripa dipimpin weteng. Lak ngono sih. Nggak saiki ngono ah. Oh, so sembarang pokoke iku wis ngono ya, gak tak dawak-dawakno. Wis mulane ayo saiki latihan iki ngono ya. Bismillah ya. Nah, mari lagu Mandar, ngerti Mandar rek? Mandar itu Sulawesi Barat. Ya, teko Makassar ngawalor nek numpak bis kira-kira 6 jam, nek berangkang kira-kira 7 dina. Wis sak karepmu kon kate numpak apa. Nggih. Saya mohon Pak Mas Agus Sunyoto untuk bersama saya di sini. Biar saya wawancarai saja supaya karena waktu sampean pun rodok anu nggih wis rodok kesel nyun sewu. Mas Agus Sunyoto ini, beliau ini profesornya segala sesuatu mengenai leluhur-leluhur kita. Wis takon apa ae bab iku roh kabeh. Ngoten nggih. Niki ngekeki kula daftar menteri-menteri Majapahit jenenge kabinete dikeki kala Mas Agus niki. Dadi zaman samono sing ngurusi tretek dhewe. Nggih, Mas Agus nggih. Pengacara zaman Majapahit jenenge apa? Mas Agus, di zaman Majapahit pasal hukumnya namanya apa? Kutara Manawa Dharma Sastra. Kutara Manawa Dharma Sastra ada berapa pasal? 272 pasal. 272 pasal menyangkut bidang Ada 19 bidang yang dibahas di situ. Jadi misalnya yang berkaitan dengan astacora itu kriminal. Kemudian astacora ya, kriminal. ada lagi paradara itu yang berkaitan dengan perempuan. Jadi dulu Majapahit kalau seorang perempuan digoda oleh laki-laki di tengah jalan dan perempuan itu sampai nangis, ya, dipermalukan, maka dikumpulkan saksi-saksi. Benar nggak ada laki-laki yang mempermalukan perempuan di? Kalau benar, tangannya dipotong. Itu baru gudo itu. Ya. Iya. Ya itu begitu. contoh ketegasan hukum. Ketegasan hukum itu. Ya. Jadi tidak seperti sekarang perempuan diperkosa hukumannya 1,5 tahun. Kenapa? Karena hukum Belanda, dari Belanda. Jadi gini Mas, sedangkan kita bikin negara ini hukumnya ndebuk tekan ndi Mas? Ada dari Manawa Dharma Sastra itu dari Atharva Weda itu. Enggak, maksudnya ketika kita bikin NKRI ini pasal hukumnya kita ambil dari Mojopahit apa Mataram apa Kaligah? Enggak, dari Belanda. Dari Belanda. Ya. Wis. Iku sing tak omongno kon iku wit pelem woh jambu. Nggih ta mboten? Nah, muga-muga meneh-meneh lho nek ancene areke jenenge sastra ya sampai tuwek sastra. Nek anjene iki Indonesia ya sinau teko awale terus ya apa lak ngono gak moro-moro kon dicangkok teko londo. Lak ngoten nggih Mas. Oke, itu satu poin misalnya soal pasal hukum. Sebelum itu sudah ada pasal hukum sebelum Majapahit. Sudah. Di masa Singosari. Singosari pasal itu ada kitab undang-undang hukum pidana perdata namanya Purwadigama Dharma Sastra. Purwadigama Dharma Sastra. Oke. Sebelum itu ada masa Kalingga. Zaman Kalingga abad pinten niku Mas?
tahun 648 Masehi. 648 Masehi di Eropa sudah ada hukum atau belum? Belum ada. Belum ada hukum. Bahkan Rasulullah membuat pasal-pasal dengan Piagam Madinah itu sesudah Kalingga. Iya. Kira-kira 1 abad setelah Kalingga. Kira-kira ngono ya. Dadi tuwek endi wong Eropa, wong Arab karo mbahmu? Tuwek mbahmu, lah kok kon saiki dadi buntute wong-wong iko. Ngono ya, jok gelem ya. Dadi nek ana macam-macam kula luwih tuwek, sampean macam-macam. Dadi nek kon nang Singapura ngono kon kudu ngene mlakumu. Pedita-pediti ngono ya. Lumayan lah masih gak pinter gak apa anggar pedita-pediti ngono lho. Oke, singkat Mas Agus, apalagi yang terpenting yang kita perlu pelajari dari Mojopahit? Orang Mojopahit itu pemberani, karena itu tidak ada kosakata takut, tidak ada kosakata kalah. Ya. Kata kalah itu enggak ada dalam bahasa Jawa. Bahasa Kawi kalah itu enggak ada. Jawa ya enggak ada. Lah kok iso ono kata oh berarti bahasa Melayu. Dari Melayu. Oh. Ya. Jadi kalau kita mengenal kata-kata ngalah itu bikinan Wali Songo. Ya. Sebelum itu enggak ada istilah. Dan ngalah itu bukan dari kata kalah. Kalah enggak. Ya. Jadi kata depan ngo itu artinya menuju. Kalau ngalas menuju alas. Ngawang Ngeradi. menuju awang-awang. Ya. Ngalah menuju Gusti Allah. Jadi bukan dari kata kalah. Ya. Ngalah berarti ngalloh, ngono ya, ngono ya. Iya iya, sip. Takon. Oga, utak kok ngene-ngene lha apa kon, Mang? Heh? Apa tanganmu kok ngene, Mang? Oke, napa malih Mas Ya Agus? justru karena keberanian itu, kalau kita sekarang ke Madagaskar di pantai timur Afrika, kita akan menemukan sebuah pulau besar di Afrika. Harusnya penduduknya kulit hitam, ternyata penduduknya kulit coklat. Ya. Dan semua penduduk sana mengaku keturunan Jawa. Cuman mereka tidak tahu kapan mereka tinggal di sana. Tapi yang jelas leluhurnya sudah tinggal di sana ratusan tahun. Begitu juga kalau kita ke Pasifik, ya. Darah Hawaii. Ya. Bahasa asli Hawaii itu artinya Hawaii itu sama dengan sawah. Jadi orang Hawaii itu merasa yakin leluhur mereka dari pulau padi, namanya Sawai atau Hawaii. Karena itu kalau kita ke Hawaii sana, hitung-hitungan, itu hitungan sah, ruah, telu, pat, limo, 6, 7, 8, 9, 10. Itu bahasa Hawaii asli. Padahal waduh niku. Jauh. Dadi ku biyen lah pembelakar rono arek. Jadi orang-orang di sini dulu terkenal, Jawa iku lho. ya, memang terkenal pemberani dan pengarung lautan sejati memang. Jadi kita tuh memang bangsa pelaut. Karena itu tidak salah lagu nenek moyangku orang pelaut. Maka Banawa Sekar artinya Banawa itu perahu, Sekar artinya kembang. Wong nek numpak perahu eling kembang tagak. Ana wong perahu karo nandur kembang. Nah, nek wong nandur kembang eling perahu tagak. Tagak eling toh? Maka Banawa Sekar adalah pembangunan Republik Indonesia dengan membangun infrastruktur laut dan darat sekaligus. Jelas ya? Wis ana capres ngomong Banawa Sekar. Ana sing kate ngomong infrastruktur laut saya beresin, hubungan antar pulau saya sambung. Ana? Sapa? Aku. Jadi jelas sapa presidennya saiki. Ya ngene gak apa-apa guyon-guyon dik-dik. Kon niku lha apa nek doyol ngene kuwi. Dadi ngetos ya Banawa Sekar karena Banawa Sekar ini konsep Mojopahit. Mas, sedikit poin terakhir, ceritakan teknologi angkatan laut Majapahit. Ya kapal-kapal Mojopahit itu ukuran yang sudah dikembangkan sejak abad kedua Masehi.
Jadi tahun 280 Masehi itu ada petugas bea cukai di pelabuhan Guangzhou namanya Wan Shen. Itu nulis kapal-kapal Kunlun dari selatan, yaitu dari Jawa. Ukurannya lebih besar dari kapal-kapal Cina. Ya, Cina itu memang tidak berkembang teknologi lautnya, teknologi daratnya berkembang. Digambarkan oleh Wan Shen, kapal Cina paling panjang 60 kaki, artinya 20 meter. Kapal Kunlun dari Jawa panjangnya 200 kaki, 70 meter. Ya, bisa dinaiki 700 orang dan bisa memuat barang 10.000 ton. Ya, ini berkembang sampai abad ke-5, sampai zaman Mojopahit. Dan di Mojopahit dilengkapi dengan kompas penunjuk arah, ya, yang namanya pedoman. Ya. Jadi pedoman itu dari kata-kata dom, tempatnya dom. Jadi ada jarum penunjuk arah. Ya. Jadi sudah tinggi teknologinya. Belum lagi nanti kapal itu dilengkapi dengan bedil besar. Bedil besar itu meriam. Ya, meriam. Arsenal itu, ya. Nah, ya, itu bahasa Inggris. Nah, bedil besar Mojopahit itu sekarang masih disimpan di Metropolitan Museum di New York. Ya, itu ada meriam yang dibikin dengan angka tahun kalau konversikan ke tahun Masehi tahun 1389. Ya. Oke. Ya, itu sisanya Kok kita semua di luar negeri, ya. Mas Agus, aku takon dik, kene pabrik gula ndek ndi rek? Endi? Oke, Gedek. Sapa sing wis tau mlebu pabrik gula? Sampean ya? Ana alat sing gede ta gak ndek jero? Berarti pirang ton? Ya aja kok angkat kon penyet kon lah aneh. Enggak, maksudnya ada alat bunder lonjong gede, nggih. Sing beratnya 10 ton kira-kira. Ya, 10 ton. Iku ben pabrik gulane sapa? Londo, oke. Berarti oleh nggawe alat 10 ton iku mau gelondongan gede iku mang oleh nggawe ndek endi? Ndek endi pabrike? Lho ndak, pabrik gulane ndek Gedek tapi oleh nggawe gelondongan gede ku ndek endi? Jerman, oke. Utawa ndek Londo dhewe. Oleh ngangkut rene nganggo kapal apa sakmono gedene? Oke, Ferrari gak masalah. Wis, mudhun ndek kapal ndek Banten karo ndek Batavia oleh nggawa teko Jakarta nang Mojokerto, iku numpak apa? Wis. Tretek-tretek saiki iso diliwati berapa paling berat? Truk berat berapa ton? Jembatan yang sekarang yang paling modern iso diliwati ditumpaki berapa ton paling banyak? Aja ngawur pira Mas? 40 ton. Temen. Ayo didoleki. Nah, zaman zaman iku mang pabrik gula iku mang tretek-treteke wis iso diliwati barang gedene sakmono. Lah gorong iso sih. Upama iso diliwati wis ana kontainer ta waktu iku. Wis ana truk ta. Ditumpakno gledekanmu ta. Ditumpakno cikarmu ta. Dadi aku takon, iku temen ta pabrik gulane Londo iku? Temen ta? Wis. Alasan lain Mas Agus. Lho ngono iki lho. Sapa wani ceramah di Mojokerto di Jombang? Koyok ngono arene. Kait mulai as ngene wis kula tanglet nggih ngono. Mate aku wis. Tak jangkep iki mang. Kan tujuane Londo nggawe pabrik gula,
wong Jawa dikongkon tandur tebu nggih. Iku digawe gula diekspor digawe nang Eropa lak ngono. Nggih ta? Apa oleh gawe pabrik gula kok gandek sekitar Jakarta cek murah, kok adoh-adoh nang Mojokerto, nang Jember. Secara ekonomi rugi ku. Ngono lho wis, aku mek kepengin ngomong nang awakmu temen tateke londo iku biyen. Iku tek mbahmu dipek londo, mari ngono putumu dikandani iku ben tek londo padahal tek mbahmu dhewe. Kon iku dibujuki rek. Ngono ya. Wis, iki contohnya. Mas, satu poin yang terpenting lagi apa, Mas Agus? Sebelum kita teruskan. Kemampuan matematika itu ada Mojopahit itu sudah mengembangkan sistem matematika dalam bidang kalender untuk perhitungan bulan berdasarkan matahari maupun berdasarkan rembulan. Tapi juga ada kalender yang berdasarkan musim, Pranoto Mongso namanya. Jadi itu ada 3 jenis. Dan kalau kita lihat ketepatan waktunya itu jauh lebih tepat dibanding kalender Masehi. Jadi kalau kalender Masehi itu hitungannya tiap 2300 tahun itu harus ada perubahan. Kenapa? Karena sudah tidak cocok lagi untuk jadi hitungan. Harus dirubah di awal. Lah, hitungan kalender Jawa Pranoto Mongso itu baru diubah setelah 99.000 tahun. Ya. Jadi hampir 100.000 tahun. Itu baru diubah. Artinya akurasinya silakan aja. Oke Mas, itu luar biasa. Sebagaimana orang Islam ini sudah punya Hijriyah, tapi tetap masih pakai Masehi. Tapi itu kapan-kapan lah ya, nek Mak Ian diomongno saiki gak dowo-dowo. Pokoknya terima kasih Pak Agus atas semua informasinya. Malam ini sederhana kok. Kita bukan mau bangun apa-apa, kita bukan mau ngelawan apa-apa. Mek kepingin awake dhewe iki sinau ke sejarah kita sendiri, mek ngono tok kok. Nggih. Syukur-syukur pembangunan laut dan darat ngerabekno segara karo laut ya, karo daratan kuwabeh didandani bareng-bareng, dibangun bareng-bareng, itu merupakan konsep utama dari para petugas kita di pemerintahan nanti. Nek upama gak ya gak masalah, wong kit biyen yo anjane gak tahu. Wis biasa lah, ngoten nggih. Pak Agus, tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih. Saya tanya, diteruskan tegak. Lanjut gak? Ono ngunune lho arek-arek. Akan ndak no baseman kon ya. Saya mau tanya dulu, saiki Mbak Yuli ta Mbak Nia? Aku kon lapo aku? Aku ngaji. Nyanyi. Nyanyi apa aku? Ya, oke. Oh Mas Noe ya? Ya wis gak apa-apa, siji. Sak nomor. Mbak Novia dibantuin ya, Mas Noe agak sakit-sakit tapi insya Allah ndak ada masalah, muga-muga inti Noe. Ayo Brang kene Brang. Wis ora apa-apa, wis mbuh piye carane kene. Kene le. Taat karo bapakmu le. Nek gak tak whatever. Just Oke, singkate mulai sik. Singkate mulai sik gak masalah. Ayo dikek dalan sik. Bebas. Ya. Tak enteni. Wes kana Izari mulai sik wong kepegelan ket sore. Gak masalah, ayo. Sing bambung ndek kene sik. Ya, alhamdulillah.